Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Ferdiansyah dengan NIM 2101030075. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan permasalahan komunikasi antar budaya yang menyoroti tentang kesenian burok yang beredar di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, khususnya di wilayah Cirebon, Indramayu, Brebes, hingga Tegal. Indonesia dikenal dengan sebuah negara yang kaya akan budaya dan tradisi, dan salah satunya adalah kesenian burok yang berkembang di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, terutama di wilayah Cirebon, Indramayu, Brebes, hingga Tegal. Kesenian ini biasanya hadir dalam bentuk arak-arakan dengan bentuk figur atau karakter unik, berbentuk gabungan kuda, burung bersayap, hingga naga yang awalnya terinspirasi dari kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang digambarkan menggunakan buruk pada saat itu. Nah, awalnya buruk ini menjadi sebuah simbol syiar Islam dan sarana masyarakat untuk mengekspresikan nilai-nilai religius. Tapi seiring berjalannya waktu, ada kekhawatiran akan pergeseran makna. Sekarang, buruk lebih banyak ditampilkan sebagai hiburan rakyat, yang mana biasanya hiburan rakyat tersebut diiringi dengan musik dangdut atau campur sari, bahkan dengan sound system yang bervolume besar atau biasa disebut dengan sound horeg. Perubahan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran di beberapa kalangan pelaku seni buruk. Seperti yang disampaikan Aziz, ia mengaku bahwa ada kekhawatiran jika kesenian buruk ini akan punah, karena ia melihat ada banyak kesenian lainnya yang sudah lebih banyak terekspos, terutama di media sosial. Dan masalahnya bukan cuma perubahan fungsi, tetapi juga tantangan komunikasi antar budaya di dalamnya. Sebab bahasa yang digunakan di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah ini berbeda dengan bahasa pada umumnya, khususnya di wilayah Pulau Jawa. Bahasa yang digunakan masyarakat setempat yaitu menggunakan bahasa ngapak, yang mana itu berbeda dengan bahasa Jawa standar jika kita bandingkan dengan bahasa masyarakat di wilayah Solo, Jogja, Semarang, dan juga Surabaya. Bahasa ngapak ini menjadi sebuah bahasa yang berbeda jika dibandingkan dengan yang lainnya. Dan sebenarnya banyak istilah dan ungkapan lokal yang mungkin akan sulit dipahami oleh masyarakat di luar wilayah tersebut, sehingga nilai spiritual dan simbolik dari buruk ini seringkali tidak tersampaikan secara utuh. Selain itu, pergeseran nilai ini juga terjadi karena masyarakat sekarang lebih terbuka terhadap pengaruh luar, sehingga dikhawatirkan unsur sakral dari buruk ini akan semakin memudar. Lantas, seperti apa solusinya? Pertama, perlu ada sebuah komunikasi lintas generasi yang mana mempertemukan pelaku seni yang sudah berkecimpung dari awal, dari berpuluh-puluh tahun lalu, dengan generasi muda lewat beberapa hal, mulai dari dialog, festival, hingga pelatihan agar tetap terjaga kualitas dan juga makna secara utuhnya. Kedua, bahasa dan identitas lokal harus menjadi pondasi atau kekuatan utama dan bukan menjadi sebuah hambatan. Untuk menjaga eksistensinya, kita bisa membuat konten digital berbahasa ngapak, memberikan edukasi tentang buruk. Itu bisa jadi sebuah cara baru untuk mengenalkan budaya lokal ke halayak umum lebih luas lagi, sehingga kesenian buruk lebih dikenal dan juga bahasa ngapak juga bisa lebih dikenal oleh orang banyak di wilayah perbatasan tersebut. Dan yang terakhir tentunya harus ada kolaborasi antar pihak, mulai dari pemerintah, tokoh agama, hingga sanggar seni, yang mana hal tersebut penting untuk menjaga pesan siar dalam setiap pertunjukan, sehingga tidak ada pergeseran makna dan nilai spiritualnya tetap hidup di tengah hiburan modern. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.